Pemirsa, bebas dari penjara, Lydia Pratiwi terlihat menunjukkan banyak perubahan. Bukan hanya namanya yang telah berganti menjadi Maria Eleanor, ia juga mengubah penampilannya hingga terlihat semakin cantik. Dan untuk bertahan hidup, sejak resmi menghirup udara kebebasan pada 2013 silam, Maria Eleanor mengaku telah mencoba beberapa pekerjaan. Hanya saja ia tak memberitahukan pekerjaan yang kini digelutinya. Disinggung soal kebenaran pekerjaan di dunia hiburan atau hukum, Maria Eleanor menanggapinya dengan senyuman. Kegiatannya ya masih kegiatan-kegiatan sederhana deh boleh dibilang gitu. Maksudnya belum terlalu banyak kegiatan yang pada aku ya gimana ya, usaha belajar kerja gitu. Ada ya memberi ya bukan konsultasi, maksudnya bantuan pemahaman terhadap teman-teman, terhadap orang-orang yang mungkin masih buta hukum, terus ya untuk mendapatkan hak-haknya dan supaya ya mendapatkan keadilan. Satu hal yang gimana ya, berkah dalam kesulitan ya. Ini yang lucunya gini. Selama 7 tahun, bahkan 14 tahun. 7 tahun di dalam, 7 tahun di luar. Ya kan aku nggak kerja lagi berarti kan di dalam dunia entertainment. Aku nggak make up dong. Kulit aku jadi bernapas tuh. Ya itu. Nggak ada treatment apa-apa, tapi kalau maksudnya ya harus bersih aja. Cuma kalau treatment khusus apalagi ke beauty clinic apa segala macam justru nggak, malahan sama sekali. Wajar jika Maria Eleanor masih sungkan mengakui fokus satu pekerjaan yang digelutinya. Mengingat ia memiliki masa lalu yang kelam, bagaimana tidak, di saat karir keartisannya mulai menanjak, justru ia terseret dalam kasus pembunuhan kekasihnya, mendiang Naik Gonggom Hutagalung pada 2006 di kawasan Jakarta Utara. Meski otak kejahatan itu berasal dari ibu Vince Yusuf dan pamannya Tony Yusuf akibat terlilit utang, Maria Eleanor yang kala itu masih bernama Lydia Pratiwi divonis 14 tahun penjara. Itu sebabnya banyak yang menduga ia kini belum memutuskan untuk bekerja karena sempat ditolak di sana-sini. Benarkah demikian? Masih suka terbayang, tapi bukan dalam artian trauma lagi, karena gini, banyak orang-orang di sana, sangat banyak yang tidak seharusnya berada di sana. Gitu. Nah, jadi banyak juga orang-orang baik, banyak juga yang tidak baik, ya kan. Nah, yang baik-baik bisa kita jadikan keluarga pada saat itu. Jadi kalau dibilang ingat ya ingatnya yang bagus-bagusnya aja, ingat yang jelek-jeleknya udah buat ini aja lah, pelajaran aja udah gitu loh. Kalau gimana caranya supaya nggak dipandang seperti itu, jujur aja nggak sulit ya kan. Maksudnya gini, aku diam pun salah, aku bicara pun salah, ya nggak. Jadi balik lagi itu ke hati nuraninya masyarakat yang mau menimbang lagi pakai rasa, kira-kira gimana sih nih sebenarnya nih anak, gimana sih posisinya pada saat itu, dan diolah pakai logikanya. Ya mudah-mudahan jawaban baiknya ketemu. Ya, selama menjalani masa tahanan, tak banyak yang tahu apa yang dirasakan oleh Maria Eleanor. Suka duka tinggal di Hotel Prodeo membuat hatinya semakin tegar. Sekalipun sebelumnya perempuan berusia 33 tahun ini mengaku hatinya hancur saat mengetahui dikhianati oleh orang yang disayanginya, yakni ibu dan pamannya. Akibat kasus ini, Maria Eleanor mengaku semakin waspada untuk menjalin pertemanan. Traumanya lebih ke ini, orang ada maksud apa ya kira-kira mendekati saya, mendekati aku ya kan. Ada tujuan apa ya? Takut termanfaatkan. Dengan cara meminimalisir dulu lingkungannya. Jadi nggak terlalu banyak, hanya dengan orang-orang yang paling dekat. Istilahnya kalau boleh dibilang ring 1 lah ya, gitu. Ya itu dulu. Kini perlahan-lahan hati Eleanor mulai terbuka. Ia berusaha bangkit dan move on dari masa lalu yang suram.
Masa lalu bukan untuk dihapus, melainkan dijadikan pondasi untuk melaju ke masa depan yang lebih baik. Kabarnya, saat ini semangat untuk kembali bekerja semakin kuat karena sudah menemukan sosok idaman yang mampu memahami dirinya. Demi biaya hidup, Maria Eleanor tak menampik, ia juga siap kembali ke dunia hiburan. Setidaknya, Maria memulai langkahnya dengan masuk ke media sosial. Dan seperti apa kesulitan Maria Eleanor membuat akun Instagram? Panjang prosesnya. Oke, jadi ini pertama kali bikin Instagram dibantu sama teman-teman media dari Gospot. Terima kasih ya, dan first postingnya ini. Sama teman-teman media semuanya. Siap nggak siap nih? Ya paling kalau nanti bingung cara-caranya, mohon maaf kalau banyak nanya. Ke depannya ya, ke depan ya harapannya pasti pengen betul-betul bisa menjalani kehidupan senormal mungkin gitu loh. Maksudnya aku tahu mungkin sulit untuk aku bilang nggak muluk-muluk, tapi yang aku mau cuma itu, ya itu sulit sih, aku tahu gitu. Cuma ya berusaha lebih ikhlas lagi dalam melewati semua hal dan lebih sabar, lebih pasrah dan lebih hati-hati. Sementara itu, MasterChef Indonesia Season 7 di RCTI semakin seru. Aksi gaduh disertai wajah kebingungan terlihat pada saat para peserta memasak. Nada lega dan bangga dari para peserta usai menyelesaikan challenge memasak terlihat begitu jelas. Hanya saja rona wajah lega tak bertahan lama ketika mereka harus menerima komentar dari trio juri, Chef Juna, Chef Arnold, dan Chef Renata. Penasaran apa komentar yang diberikan kepada para peserta? Saksikan MasterChef Indonesia setiap Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Sudah yakin tidak ada yang mau berubah pikiran? Ya. Waktu kalian dimulai dari sekarang. Apa itu? Boleh dibalik. Boleh dibalik ya, memang harusnya dibalik. Apa? Jadi kamu kenapa nangis-nangis? Kecewa sama diri sendiri, Chef. RCTI